Manusia selalu hidup dalam jarak antara sudah terlambat dan masih belum siap. Disitulah cinta sering kali meletakkan jebakannya. Cinta pada dasarnya bukan soal memiliki atau kehilangan, ia adalah sebuah momentum, sebuah titik yang muncul di persimpangan waktu. Dan tragisnya, momentum itu tidak pernah menunggu siapapun. Aku pernah berdiri di samping itu. Di hadapanku ada hati yang tulus. Ia mengetuk dengan sabar, tapi aku memilih menutup pintu, bukan karena aku menolak, melainkan karena aku mengerti bahasa ketukan itu. Dan begitulah cinta, ia tidak berbicara dengan kalimat panjang, ia seringkali menyamar dalam hal-hal kecil. Segelas air yang ditawarkan, pulpen sederhana yang dipinjamkan, senyum yang terlalu singkat untuk ditangkap, tapi cukup dalam untuk mengguncang jiwa. Namun, manusia selalu punya penyakit. Kita ingin bukti yang terang. Padahal, cinta adalah bahasa yang samar. Dan ketika akhirnya aku paham, ketika aku sudah bisa membaca samaran itu, ia telah hilang. Cinta yang terlambat dipahami adalah semacam tragedi ontologis, karena bukan hanya hati yang kehilangan, tapi eksistensi juga kehilangan peluang untuk lengkap. Bayangkan sepasang tangan yang ingin bertepuk, yang satu sudah terangkat tinggi, tapi yang satunya lagi terlambat datang. Tepukan itu tidak pernah terdengar, yang tertinggal hanyalah ruang kosong, ruang hampa yang dari sesuatu yang seharusnya bisa terjadi. Aku sering berpikir, apakah aku benar-benar mencintainya atau hanya ingin mencintai bayangannya? Bayangan yang tercipta justru setelah ia pergi. Dalam filsafat, ada satu ironi. Kita tidak pernah benar-benar tahu makna sesuatu ketika ia hadir, dan makna itu justru akan hadir ketika ia telah hilang. Keindahan bunga tidak terasa penuh sampai pelopaknya jatuh, dan aku baru mengerti cinta justru setelah pintu itu tertutup. Di titik ini, aku belajar bahwa cinta bukan sekedar perasaan, ia adalah ruang etis, ruang di mana kita diuji. Apakah kita mampu menangkap yang samar, atau kita membiarkan diri kita tenggelam dalam kebutaan? Dan aku gagal. Aku melewatkan momentum itu hingga apa yang tersisa hanyalah luka. Luka yang bukan sekedar emosional, tapi metafisik. Karena aku bukan hanya kehilangan seseorang, aku kehilangan kemungkinan diriku yang lain. Kalian pernah dengar bahwa setiap keputusan melahirkan semesta yang berbeda. Mungkin di semesta lain aku lebih peka. Mungkin di sana aku berani lebih awal, dan di semesta itu aku bersama dia, ketawa, jalan bareng, dan menghabiskan waktu bersama. Tapi di semesta yang kutinggali ini adalah semesta penyesalan, semesta di mana aku terlambat dan dia memilih pergi. Cinta yang gagal bertemu bukanlah akhir sebuah cerita. Ia justru sebuah paradok. Sesuatu yang pernah ada, tapi sekaligus tidak pernah ada. Kita merasakan jejaknya, tapi tidak bisa membuktikan wujudnya. Ini mirip seperti mimpi. Ketika bangun, kita tahu pernah bermimpi, tapi detailnya sudah menguap. Begitulah dia bagiku. Hadir namun lenyap, nyata sekaligus maya.
Dan dari tragedi ini, aku paham satu hal, cinta bukanlah soal memiliki, cinta adalah soal kesiapan untuk menangkap isyarat yang paling halus sekalipun. Siapa yang lalai akan membayar dengan kehilangan yang abadi. Dan aku membayar mahal dengan sebuah ruang kosong di dadaku yang sampai hari ini belum juga terisi. Maka untuk kalian, jangan lihat cinta sebagai sekedar hanya manisnya saja, tapi adalah ujian interpretasi. Apakah kita mampu membaca tanda-tandanya, ataukah kita hanya menjadi seperti aku, terlambat memahami, lalu selamanya dikejar bayangan kehilangan. Karena jujur, waktu itu aku belum mengerti, dan disitulah letak tragedi besarku.